Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul merumuskan masalah penelitian tindakan kelas PTK. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu perencanaan tindakan yang sistematis dalam penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu pendekatan strategis yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pengajar di kelas. Salah satu tahap penting dalam melaksanakan PTK adalah tahapan perencanaan tindakan. Karena disinilah akar dari seluruh proses penelitian ditetapkan secara sistematis. Perencanaan tindakan yang baik harus disusun berdasarkan masalah nyata di kelas dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta metode yang sesuai dengan konteks pembelajaran. Tanpa perencanaan yang matang, tindakan yang dilakukan dalam siklus PTK bisa menjadi tidak terarah dan kurang efektif dalam menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pembelajaran. Kemudian ada perencanaan tindakan yang sistematis dalam PTK mencakup beberapa komponen penting. Yang pertama yaitu guru harus melakukan identifikasi masalah yang terjadi di kelas melalui observasi langsung, refleksi, pemahaman mengajar atau analisis hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu guru menyusun tujuan tindakan seperti perubahan atau peningkatan yang ingin dicapai dari pelaksanaan PTK tersebut. Tujuan ini harus realistis, terstruktur dan berorientasi pada perbaikan proses pembelajaran. Langkah selanjutnya dalam perencanaan adalah menentukan bentuk tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah. Misalnya guru dapat menerapkan strategi pembelajaran tertentu, menggunakan media baru atau melakukan pendekatan berbeda dalam penyampaian materi. Pemilihan tindakan ini harus didasarkan pada teori atau bukti empiris yang mendukung sehingga intervensi yang dilakukan memiliki landasan ilmiah yang kuat. Selain itu, perencanaan juga melibatkan penyusunan jadwal pelaksanaan, pembagian peran jika dilakukan secara kolaboratif dan perencanaan evaluasi yang sistematis. Hal ini penting agar setiap siklus tindakan yang dilakukan dengan efisien dan terorganisir. Dengan demikian, perencanaan tindakan dalam PTK bukan sekedar penyusunan daftar kegiatan, tetapi merupakan proses berpikir ilmiah yang harus mempertimbangkan masalah, tujuan, metode, dan evaluasi secara menyeluruh. Perencanaan yang sistematis akan membantu guru melaksanakan tindakan dengan lebih terarah, serta memudahkan dalam melakukan refleksi dan penyusunan laporan akhir. Perencanaan yang baik menjadi fondasi keberhasilan dari seluruh siklus PTK, karena dari sinilah arah dan efektivitas seluruh proses ditentukan. Penelitian tindakan kelas yang umumnya dilaksanakan pada beberapa siklus yang saling berkelanjutan dan bersifat reflektif. Setiap siklus dalam PTK menyangkut tahapan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Penting bagi guru menerapkan jumlah dan isi dari setiap siklus sesuai dengan kompleksitas masalah yang diteliti. Penerapan siklus tidak dapat dilakukan secara serampang karena berkaitan langsung dengan efektivitas intervensi yang dilakukan terhadap proses pembelajaran. Siklus pertama umumnya menjadi fase uji coba strategi awal, sementara siklus berikutnya menjadi tahapan penyempurnaan dari tindakan sebelumnya berdasarkan hasil refleksi dan observasi lapangan. Fleksibilitas dalam penentuan siklus juga memungkinkan guru untuk menyesuaikan tindakan dengan dinamika kelas yang terjadi. Jika setelah satu siklus terjadi perubahan signifikan yang positif, maka siklus selanjutnya dapat difokuskan pada penguatan hasil tersebut. Namun jika tindakan belum menunjukkan hasil yang diharapkan, guru dapat merancang ulang pendekatan atau metode yang digunakan. Inilah esensi reflektif dalam PTK, yaitu kemampuan untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki diri secara berkelanjutan demi peningkatan mutu pembelajaran. Desain penelitian dalam PTK dirancang secara kontekstual dengan penelitian karakteristik siswa menjadi materi ajar dan sarana pembelajaran yang tersedia. Sebuah desain yang baik mampu menjadi panduan teknis dalam metodologis bagi guru selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Dalam konteks ini, pemilihan metode pengumpulan data sangat penting karena akan menentukan validitas hasil yang diperoleh.
Data yang dikumpulkan bisa bersifat kualitatif ataupun kuantitatif tergantung dari rumusan masalah dan tujuan yang diterapkan. Kombinasi kedua pendekatan tersebut seringkali memberikan hasil yang lebih kaya dan kolaboratif untuk dianalisis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sutia Adriani. Baik, materi selanjutnya yaitu siklus tindakan yang tepat dalam PTK. Dengan PTK, kekurangan atau kelemahan yang terjadi dalam proses belajar mengajar dapat teridentifikasi untuk selanjutnya mencari solusi yang tepat. Untuk mengatasi masalah mungkin diperlukan lebih dari satu siklus. Siklus tersebut saling terkait dan berkelanjutan. Adapun tahapannya sebagai berikut. Yang pertama itu ialah planning atau perencanaan, di mana pada tahap perencanaan peneliti menentukan fokus permasalahan yang akan diteliti, kemudian membuat perangkat pembelajaran serta instrumen pengamatan untuk menghindari data dan fakta yang terjadi pada proses tindakan berlangsung. Adapun secara rinci tahap perencanaan ialah sebagai berikut. Yang pertama itu ialah mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Yang kedua, menciptakan alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Yang ketiga, merumuskan masalah secara jelas. Yang keempat, menentukan berbagai alternatif tindakan pemecahan masalah dan memilih tindakan yang paling tepat. Selanjutnya ialah membuat instrumen pengumpulan data dan menentukan indikator keberhasilan tindakan. Yang kedua ialah acting atau melakukan tindakan, di mana acting atau intervensi tersebut kemudian dilakukan peneliti untuk memperbaiki masalah. Langkah-langkah praktis tindakan pada saat penelitian ini atau acting, guru harus mengambil peran dalam pemberdayaan siswa sehingga mereka menjadi agent of change bagi diri dan kelas. Selanjutnya ialah observasi atau pengumpulan data, di mana pengamatan atau observasi merupakan suatu proses untuk pengumpulan data dalam penelitian. Saat peneliti mengamati situasi penelitian secara langsung, terdapat dua jenis pengamatan, yaitu pengamatan berstruktur atau dengan pedoman dan pengamatan tidak berstruktur atau tanpa menggunakan pedoman. Observasi terhadap efek tindakan dilakukan secara berkelanjutan baik selama proses pembelajaran maupun pada hasil belajar. Yang selanjutnya adalah refleksi, di mana strategi refleksi merupakan langkah kritis dalam PTK yang membuat guru atau tenaga kependidikan melakukan refleksi dan mengkaji ulang praktik pengajaran yang diterapkan. Refleksi ini dilakukan secara terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kegiatan atau strategi pembelajaran. Dalam strategi refleksi, guru atau pendidik dapat mempertanyakan dan memeriksa asumsi yang mendasari tindakan mereka, mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan mengidentifikasi perubahan atau perbaikan yang perlu dilakukan. Evaluasi juga merupakan bagian penting dari PTK. Penelitian digunakan untuk mengukur keefektifan kegiatan atau strategi pembelajaran yang diterapkan di kelas. Dalam konteks PTK, strategi refleksi dan evaluasi saling melengkapi. Melalui refleksi mendalam, guru atau pendidik dapat mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut. C. Desain penelitian tindakan kelas. Desain penelitian dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas, desain penelitian adalah semua proses persiapan, pelaksanaan, dan penulisan laporan yang diperlukan oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Sedangkan secara sempit dapat diartikan sebagai penggambaran secara jelas tentang pemaparan permasalahan penelitian, hubungan antar perubahan, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan, sehingga peneliti maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai gambaran tentang bagaimana keterkaitan permasalahan dengan perubahan yang ada dalam konteks penelitian dan apa yang sudah dilakukan oleh seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian tindakan. Dalam desain penelitian, biasanya tim peneliti sudah mempertimbangkan beberapa komponen penting yang memungkinkan mereka dapat menentukan perencanaan atau plan secara tepat. Adapun beberapa komponen penting dalam menyusun desain penelitian tindakan kelas dengan masalah kelas yang relevan antara lain: 1. Judul menentukan topik penelitian. Pertama dalam menyusun desain penelitian adalah menentukan topik penelitian atau judul yang ingin diteliti. Topik penelitian harus relevan dengan masalah kelas yang dihadapi dan dapat digali secara ilmiah. 2. Mengidentifikasi masalah. Langkah kedua yaitu menyusun desain penelitian dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi di dalam kelas. Masalah dapat berupa kesulitan belajar siswa, rendahnya motivasi, konflik
efektifan metode pengajaran yang digunakan. Identifikasi masalah sebaiknya dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan siswa dan guru, serta menganalisis data hasil belajar siswa. Yang ketiga, menentukan rumusan masalah. Langkah ketiga yaitu merumuskan rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian. Rumusan masalah harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan terukur. Setelah masalah dirumuskan, bentuk penelitian tindakan dan kemungkinan solusi permasalahan dapat diuraikan. Tindakan yang mungkin dapat dilakukan secara prosesi, terpecahkannya solusi permasalahan yang perlu diidentifikasi. Yang keempat, menentukan tujuan penelitian. Yang keempat adalah menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Peneliti hendaknya menguraikan secara singkat dengan tujuan penelitian yang ingin dilakukan atas dasar apa, atas dasar hadapan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Tujuan penelitian harus dirumuskan secara spesifik, terukur, dan realistis. Tujuan penelitian harus sejalan dengan rumusan masalah dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Yang kelima, menyusun landasan teori. Langkah kelima yaitu menyusun landasan teori. Landasan teori berfungsi untuk memperkuat penelitian dengan konsep-konsep dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dalam konteks masalah kelas, teori yang digunakan dapat berkaitan dengan teori belajar, motivasi, psikologi pendidikan, serta strategi pembelajaran efektif. Yang keenam, menentukan metode penelitian. Langkah keenam adalah pemilihan metode penelitian. Pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan jenis masalah dan tujuan penelitian. Dalam konteks kelas, metode penelitian tindakan kelas sering digunakan karena memungkinkan guru sebagai peneliti untuk mengidentifikasi merancang tindakan, mengimplementasikan tindakan, dan mengevaluasi hasilnya secara langsung di kelas. Yang ketujuh, teknik pengumpulan data dan analisis. Langkah ketujuh yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kelas meliputi observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Data yang diperlukan harus dianalisis menggunakan teknik yang tepat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, untuk menarik kesimpulan yang valid. Yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Langkah terakhir yaitu menyusun laporan penelitian. Menyusun laporan penelitian merupakan hasil akhir dari keseluruhan proses penelitian. Laporan ini harus disusun secara sistematis dengan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Menyusun desain penelitian dengan memperhatikan masalah kelas yang relevan merupakan langkah strategis dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Proses ini memerlukan ketelitian, pemahaman konteks kelas, serta kemampuan dalam merancang dan melaksanakan penelitian secara sistematis. Dengan desain penelitian yang baik, diharapkan solusi yang dihasilkan dapat benar-benar diterapkan untuk mengatasi masalah nyata di kelas dan mendorong terciptanya pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Baiklah, kesimpulannya yaitu penelitian tindakan kelas PTK menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Dalam pelaksanaannya, perencanaan tindakan harus dilaksanakan secara sistematis, diawali dengan identifikasi masalah nyata di kelas, penerapan tujuan, dan penyusunan bentuk tindakan yang sesuai. Siklus tindakan PTK yang terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, observasi, refleksi harus dirancang dengan mempertimbangkan dinamika kelas dan hasil yang diharapkan. Dengan penelitian yang kontekstual, mulai dari pemilihan topik, identifikasi masalah, hingga teknik pengumpulan data, sangat berperan dalam keberhasilan penelitian. Dengan perencanaan yang matang, siklus yang relatif, dan desain penelitian yang relevan, PTK dapat menjadi sarana efektif untuk memperbaiki praktik pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.